Ini dia salah satu orang yang berada di balik 21,6% pertumbuhan sales Era Jaya Group dari 2022 ke 2023. Aldila Septiadi, Digital Group Head of Marketing Strategy and Technology di Era Jaya. Buat lelaki yang punya hobi lari dan bersepeda ini, seorang marketer itu ya emang wajib banget dong mikirin sales. Karena kalau enggak, Gitu. Mungkin yang beda tuh kalau most of the marketer they can talk about the impression, they can talk about credibility, they can talk the PR value and all of the etc. gitu. But at the end, if your brand not selling, ya, it's about the time you're just gone lah. nah kan jadi kesentil nggak sih? Well, tunggu dulu deh sampai lo dengerin yang bagian ini nih. Last year aja, gue punya calculation ini. Tahun lalu tuh gue punya target itu beyond everyone's expectation. Kan tim gue juga kaget, ini beneran segini. Company gak ngasih segitu, even vertical tuh gak ngasih segitu. Gue naruh segitu, bisa gitu. Waduh, kok bisa ya seconfident dan serious taker itu Mas Aldinya? Kebukti dong ya, sentilannya tadi ternyata emang diiringi kerja nyata juga tuh. Dan lo tahu apa? Di obrolan kali ini, Mas Aldi udah ngebocorin sejumlah rahasia suksesnya dalam ningkatin sales. Salah satunya ada di penerapan marketing technology untuk digital transformation. Prinsipnya kalau ngomongin marketing teknologi, all of the tracking atau tracker things yang happen. Gimana caranya growing the sales? Yang kedua adalah gimana caranya lowering down the cost. Eits, mau dengerin insight lengkapnya? Langsung aja tonton videonya sampai habis dan enjoy! Hai Mas Aldi, Halo. akhirnya ketemu. Ya, Thank you buat finally. waktunya. Oke. Aku masuk dari pertanyaan pertama soal sosok Mas Aldi dulu kali ya. Ya. Berdasarkan informasi yang aku baca-baca nih, sebelumnya kan udah banyak tuh company yang tempat Mas Aldi kerja, yang mulai dari BAT, Danone, L'Oreal, dan segala macam. Boleh ceritain nggak cerita story of all those experience sampai akhirnya Mas Al bisa ada di Era Jaya saat ini? Oke, everything start from 2006 kali ya. Jadi gue lulus dari Unpad, Universitas Pajajaran. Gue masuk ke manajemen trainingnya British American Tobacco. Di 2006 itu yang namanya MT kan, most of the MT, mereka punya ada pendidikannya lah ya, itu 18 bulan. Jadi gue 3 bulan pertama itu belajar tentang salesmanship. Itu di Duri Dumai, starting sebulan pertama. Ya gue jujur aja at that time gue kayak ngerasa dibuang sih. Gue sekolah meskipun gak terlalu lama ya, gue lulus 3 tahun, tapi gue bekerja pertama kali jadi salesman motoris tuh sebulan pertama. Terus bulan keduanya jadi canvassing. Canvassing itu up country kita bilangnya ya, jadi seminggu tuh hari Senin berangkat dari gudang distributor, muter beberapa kota kabupaten di Pekanbaru, Duri Dumai sekitarnya, sampai Bengkalis. Bengkalis itu pulau yang berbeda dari Sumatera. Dan Sabtu tuh pulang untuk ya canvassing lah, bawa barang, jualan dan lain-lain. Dan di bulan ketiga itu udah nyoba belajar jadi taking order. Kalau taking order biasanya modern trade gitu, datang jualan, akhirnya karena barangnya size-nya cukup besar diantar. Di 3 bulan pertama di sana, 3 bulan kedua jadi acting supervisor waktu di Pekanbaru, and then 6 bulan gue pindah ke Balikpapan jadi acting supervisor juga, dan 6 bulan terakhir di Jakarta as a trade marketing. Jadi BAT itu maybe di luar Era Jaya that's waktu paling lamanya gue, karena rata-rata gue kerja tuh 3 tahun ya, 3,5-4 tahun, jadi 4,5 tahunan gitu. Gue beres di BAT, terakhir megang Horeca, regional manager Horeca buat Indonesia bagian barat, dan ngambil kuliah dulu. Itu ngambil master, kebetulan ngambil masternya on finance, financial engineering di Prancis, di Champion School of Management nama tempatnya, di kotanya Merang. Merang tuh kalau tulisannya Reims, R-E-I-M-S gitu. Jadi belajar finance di sana, balik langsung kerja di perusahaan Prancis juga, Danone. Nah di situ gue mulai agak shifting bekerja untuk digital, karena ada suka hitungan dan lain-lain. Jadi gue lebih ke itu digital analyst, digital analytic,
Terus akhirnya karir gue berkembang, megang CRM, terus tuh pegang data, big data, CRM, dan loyalty. Dan akhirnya di tahun 2017 gue pindah Unilever. Unilever tempat paling sebentar buat gue, 2 tahun lebih lah ya gitu. Dan di sana juga sama sih sebenarnya. Jadi di Danone, Unilever, L'Oreal, sama sekarang di Era, what I'm doing adalah transforming the company from the offline space into the online. Online ini full stack funnel kalau gue bilang. Dari sisi awareness, consider, convert, sampai loyalty. Jadi karir gue diawali dengan sales gitu ya, masuk ke digital. Dan akhirnya ya gue bisa bener-bener punya full stack digital capabilities ya. Tapi gue sekarang sih gue lebih suka ngomongin marketing teknologi gitu. Kenapa marketing teknologi? Karena kalau ngomongin digital, semuanya itu terkotak di online. Sedangkan kalau marketing teknologi, kita ngomongin namanya omnichannel. Gitu. Jadi ya omnichannel itu kita punya 2 dunia, online sama offline. Dan kalau gue bilang gitu, kita must be ready on those two world ya, online sama offline. Karena kenapa ya? Menurut gue kayak bandul sih. Ya kayak we have a pandemic 2 or 3 years, 4 years back ya. If we are ready on the omnichannel infrastructure gitu, it's just like tiba-tiba pandemi gitu. Ya udah shifting di online. Dan kita punya infrastructure yang memang oke gitu. Tiba-tiba kayak sekarang going offline. Shifting gitu. Dan company jadi tidak terganggu performance-nya at the end. Karena ya kita punya omnichannel infrastructure yang benar-benar kuat gitu. Driving traffic to offline kita bisa dan punya infrastrukturnya. Driving traffic ke online kita juga bisa. Prinsipnya karir gue itu gitu ya. Dan setelah digital, I'm on the area of the omnichannel. Gue juga riding all of those wave. Jadi ya what I like adalah sebenarnya gue learn the new things ya, dan juga mencoba hal baru untuk bisa diimplement di company. Oke. Nanti mungkin kita bahas lebih lanjut soal marketing teknologi pas kita udah bahas Era Jaya. Boleh. Tapi yang mau aku tahu sedikit lagi nih, dunia marketing ini kan dinamis dan dulu pernah kerja jadi sales Mas Alnya, terus kayak harus belajar soal digital, terus harus belajar dari yang digital terus ke omnichannel. Pasti ada transisi dong, knowledge baru, terus kayak ya ada hal-hal baru lah yang harus dikuasai. Boleh ceritain nggak sih yang transisinya itu? Jadi kayak kemudian gimana sih memperkaya knowledge, membuat diri kita bisa adaptif gitu sama perubahan yang ada, yang sangat dinamis ini. Dari sisi mindset ya, kalau ngomong marketing, kalau ngomongin working, sama ngomongin sistem, sebenarnya nggak ada yang berubah sih. Kalau ngomongin marketing, it's always said about a 4P, 7P gitu ya. Mau offline, mau online, itu mainnya di 4P, 7P gitu. Tapi how we can just translating dan adapting in every single situation, every single channel, itu yang beda. Nah, yang kita mesti ngerti adalah konsep itu sendiri. Konsep marketing itu seperti itu. Gitu. Dan perubahan di marketing itu it's only about the how to-nya, way-nya. Kalau ngomong belajar, gue seneng banget belajar hal baru. Dan kadang tuh kalau kadang orang lihat gue as analyst taker. Tapi analysis speaking enggak sih sebenarnya. Gue selalu calculate everything gitu. Gimana ya? Sebenarnya kalau gue bad things happen, gue kebayang apa. Good things happen, gue kebayang gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomong nomor 2 dari sisi pertama mindset gitu ya 4P tadi. Terus ngomongin kerja, ngomongin operational, ngomongin proses. Itu bottom up, top down, dan detail. Gue pernah ngomong di depan tim gue gitu ya. Pada saat gue sedikit lagi naik gitu ya, gue nggak butuh lo semua gitu ya. Gue bisa detailing dan mengerjakan semua yang lo lakukan. Karena gue bisa gitu. Jadi misalnya let's say ngomong SQL, ngomongin Python, gue sedikit-sedikit bisa. Ngomongin Excel makro, Excel detail, ataupun ngomongin social media, gue bisa gitu. Jadi gue tipikal orang yang sangat micro kalau gue tidak kenal atau there's something bad happen on the works. Tapi if I have a trust to people, I just give it the trust to them. Gitu. Jadi if you ask about the process, pekerjaan itu harus structure,
Karena kasihan juga ya, apalagi kalau anak baru gitu, kalau memang kita nggak punya SOP, the structure itself gitu, kita tidak punya struktur gitu, kasihan orang-orang yang baru kerja, mereka baru belajar dan lain-lain gitu. Kayak contohnya, most of the time untuk bisa menstrukturkan sesuatu, we are building our own kind of theory gitu. Kayak contohnya di a few months ago gitu ya, untuk ngomongin how we grooming in TikTok sama Instagram gitu ya, gue bagi karakteristiknya adalah promotion sama brand message ya. Kalau sumbu X-nya, sumbu Y-nya adalah interaction sama satu lagi interaction sama ngomongin awareness saja. Jadi just information, interaction, information, promotion, brand gitu. Algoritma Instagram itu lebih suka dengan semua hal ataupun sosial media, semua hal yang berbau interaction. Gitu. Kalau kita punya interaction, kita akan lebih gampang FYP, reels-nya juga akan lebih bagus gitu ya. Tapi kalau information dia nggak terlalu suka karena it's just information, tapi sometimes brand juga butuh itu. Gitu. Dan kalau promosi gitu, konsumen nggak terlalu suka yang hal-hal yang berbau promosi kecuali memang promosinya dalam banget gitu ya. Apalagi promosi hanya bentuk informasi. Gitu. Nah, metrik itu yang gue pakai, gitu. Ya BCG metric as our own version, gitu. Nah, this kind of structure things yang ngebuat itu jadi sesuatu yang bisa dilakukan, on day to day, dan jadi ya business as usual. Dan in this kind of era, those of structure, it can be changed every 6 months. Karena kalau ngomong ngerasain 3 bulan terakhir, algoritmanya Instagram tuh agak ngaco tuh. Terutama story. Itu dropnya lumayan jauh. Yang kayak gini kan we should learn and learn. Makanya ya anak-anak umur segitu yang lebih adaptif, yang bisa ngasih masukan ke kita. Yang penting kita bisa ngedengarnya dan kita balikin dengan structure di mana mereka udah bisa kerja dengan lebih konsisten. Karena kelemahan Gen Z kan gitu kan, consistency, structure, and all of those stuff. Gitu sih. Jadi ada mindset, ada structure itu sendiri gitu ya. Yang ketiga adalah ngomongin si innovation. Ya, inovasi itu ya yang di luar dua tadi gitu. Yang which sebenarnya yang mungkin cukup unik dari gua adalah gua tuh selalu memposisikan namanya bisnis itu should be delivering the impact which is sales atau GMV ataupun return on investment yang cukup besar. Itu sih gitu. Mungkin yang beda tuh kalau most of the marketer they can talk about the impression, they can talk about the credibility, they can talk the PR value and all of the etc gitu. But at the end if your brand not selling, it's about the time you're just gone lah. At the end ke situ sih prinsip. Luar biasa. Untuk soal personal nanti aku bakal ada pertanyaan lagi di akhir. Tapi sekarang masuk dulu ke role utama atau main job di Era Jaya. Nah, biar dapat konteksnya dulu nih, boleh kasih deskripsi nggak yang mudah dipahami tentang Era Jaya? Ini kan big company banget gitu. Ya sebenarnya this is normal ataupun template question dari semua orang. Dan even kadang-kadang kalau nggak tanya, gue pengen kasih tahu aja gitu. Karena Era Jaya is not Era Jaya yang kebanyakan orang pikirin gitu. Karena Era Jaya 5 tahun lalu itu ya orang cuman kenal mungkin iBox sama Erafone gitu ya. Itu aja gitu kan. Tapi Era Jaya nowadays is totally different. Era Jaya is really big company on the retail gitu. Sebelumnya pun besar gitu, tapi fokusnya hanya cuma di gadget dan elektronik itu saja. Nah, kita tuh punya 4 vertikal prinsipnya. Era Jaya pertama ada Era Jaya Digital. Era Jaya Digital adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan handphone dan konsumer elektronik. Itu vertikal pertama dan ini adalah backbone-nya Era Jaya dari awal prinsipnya. Kedua kita punya Active Lifestyle dan ini yang most growing company dan with a lot of brand ya gitu. Itu yang Active Lifestyle. Kedua, yang ketiga ada Food and Nourishment. Ada Paribaget, Curry Up, Baka Coffee. Dan terakhir nourishment-nya adalah groceries-nya si Grand Lucky. Dan yang terakhir kita punya Beauty Wellness, itu Apotek Wellness. Jadi sejujurnya, gua giving a digital service to all of those vertical. Dan yang lebih serunya lagi, brandnya selalu nambah. Tiap tahunnya ada aja brand baru karena ya we are growing at the end.
If I'm not mistaken, ini juga first company yang local ya? Ya, this is my first. How it feels? Honestly speaking, di awal gue cukup culture ini ya, ada bukan culture shock lah, maksudnya kayak gue meraba banyak hal gitu. Cuman the good things adalah my superior, Pak Senda dan Pak Amir tuh give me quite huge room, ya. Karena this is the thing that nggak ada yang pernah mencoba dan memulai, gitu. Makanya just do it what you wanna do, gitu. Itu gue datang itu beneran sendiri, nggak punya tim dan lain-lain. Akhirnya ada satu tim gue yang direct report namanya Yin. Seenggaknya dia bisa jadi kamus gue lah, karena dia udah 8, even at that time 7 tahun di Era Jaya. Dan dia Era Jaya babies lah, karena dia memang dari awal karirnya di Era Jaya. Jadi gue bisa nanya banyak ke dia gitu. Gue building this organization dalam waktu setahun pertama just setting up everything gitu kan. Dan di tahun kedua tahun 1,5 ya kan, masuk tuh di 2021 akhir ya, 2022 setting up ya, 2021 akhir, terus 2023 itu fase growing quite exponential gitu ya, karena ya semua infrastruktur yang dibangun itu udah ya 70-80% jadi gitu. Dan sekarang fase maintaining, dan intinya sih dengan semua infrastruktur yang kita punya, kita bisa doing growth hacking juga ke new brand yang coming ya. Jadi brand baru datang itu bisa beneran kita coba hack untuk bisa punya exponential growth gitu sih. Oke. Nah, speaking of marketing itself kali ya. Saat ini fokus marketingnya Era Jaya kali, boleh diceritain ya? Mungkin berkaitan juga tuh sama role-nya Mas Aldi dari hari ke hari, tiap harinya, regular role. Oke, kalau mau divisi marketing kan ya we talk about paling gampang 4P lah ya, place, price, promotion, and all of those stuff gitu. Dan kalau ngomong marketing dan branding gitu, ada dua, atau kalau ngomong funnel itu dari awareness sampai ke loyal. Ada awareness, consider, convert, dan loyal. Fokus gue adalah driving awareness sampai loyal with the technology itself. Tapi untuk awareness, yang mesti dipegang adalah Era Jaya DNA dari retail. Kalau ngomongin retail, we are not so much investing on awareness of the product. Karena tugas on awareness of the product itu adalah tugasnya principal, brand-brand yang ada di Era Jaya gitu. Jadi awareness yang kita build adalah awareness dari asosiasi antara the product with the retailer. Those are things. Ya. Mainnya kalau dari sisi gua pakai digital. Nah, dari sisi digital atau online, ya. Dan online itu sendiri should be driving, nggak hanya cuman ngomongin di online. Drivingnya kemana? Bisa ngomongin online itu sendiri. Kita punya website ya, ada punya Eraspace, punya iBox.co sama JDsport.co. Driving traffic ke sana, ataupun driving traffic ke toko langsung. Jadi those association, mereka punya top of mind, akhirnya mereka datang ke toko gitu. Nah, dari sisi consider, mereka udah dapat trafficnya, gimana cara kita convert. Dan convertnya itu sendiri yang memang the ideas-nya adalah principally gimana caranya every single digital investment itu bisa di-justify with sales. Nah, di Era Jaya kita punya 3 cara jualan nih gitu. Yang ngomongin online sales gitu ya. Yang kedua kita punya juga yang namanya click and pick up. Jadi belinya online, ngambil di toko. Sama ya memang if you have an experience in online and akhirnya beli di offline, kita juga bisa tracking karena kita punya quite strong loyalty program. Namanya My Eraspace. Gitu. Jadi kalau misalnya digital spending X rupiah, kita bisa justify on online sales dan offline sales. Dan ini sebenarnya apa ya, holy grail ataupun the key pada saat we want to do digital transformation, which sebenarnya agak susah bisa dilakukan oleh FMCG company karena mereka tidak punya retailnya gitu. Ya retailnya FMCG kan ya pasti paling besar sekarang minimarket ya. Kedua masih DGT, baru local modern trade ataupun hypermarket dan lain-lain. Yang punyanya adalah ya mereka itu sendiri gitu. Nah kan di Era Jaya we are retail, we are doing the transaction, so kita bisa ngebawa orang dari conversion even sampai loyal. Dari loyal sendiri, sebenarnya mindset loyalty-nya kita quite strong ya. Kalau ngomong loyalty itu customer lifetime value bahasanya. Kalau ngomong customer lifetime value, gimana caranya wallet size-nya konsumen, ya itu balik-baliknya Era Jaya lagi.
Misalnya kalau ngomongin gajian, setiap tanggal gajian, gimana aja 30-50% pocketnya mereka itu balik ke kita. Itu sih. Ya dengan adanya Grand Lucky, itu benar-benar bisa terrealize. Karena Grand Lucky kan most of groceries bisa terjadi di sana ya. Gitu. Jadi kayak uang belanja bulanan bisa di semuanya, semua bisa beli di Grand Lucky. Gitu. Dan ya kalau lihat range produknya, even every single, kalau kayak gue gitu, karena memang karyawan RJ ya, gue pasti hampir setiap seminggu 2-3 kali lah, karena di kantor di bawah ada Paris Baguette, gue beli kopi di sana dan lain-lain. Jadi ya customer lifetime value is the ultimate goals. Ya. Jadi kalau ngomongin impression dan lain-lain, itu the first metric. Ya. But end up-nya adalah customer lifetime value. Oke, berarti sales, loyalty itu menjadi core saat ini dari ranahnya Mas Al ya? Oke, dan boleh nggak sih kasih apa ya, semacam prinsip kali ya? Prinsip penting kan tadi kalau yang aku tangkep nih, dari sisinya Mas Al sendiri lagi berusaha untuk bikin sistem yang ya udah strong, bisa semua di track, bisa berujung ke sales dan loyalty itu. Tapi kalau upaya konkretnya mungkin, atau prinsip-prinsip yang kemudian pokoknya kita harus ada di koridor ini ya, biar kita bisa sampai ke objektif marketingnya. Itu bisa di-share? Yang pertama adalah every single digital interaction is a source of data tracking ya, gitu. Dan source of learning. Jadi every single journey, if we track it, we can learn from it. Itu satu, gitu. Yang kedua adalah prinsip gue, if you cannot count it, you cannot control it. Makanya tadi di belakang kita ngomong, tim gue tuh ada tim otak kiri sama otak kanan. Ada tim kumon sama tim yang dreaming of gitu. Harus seimbang prinsipnya. Karena gue selalu believe gitu. Gue lebih tipikal, what kind of marketer sih gue? Marketers yang ngomong on calculation. Ya, if you cannot count it, you cannot control it. Prinsipnya kayak gitu. Jadi itu gue, dari sisi gue ngambil dari sisi itu. Gue bukan tipikal marketers yang do the magic. Intinya ke sana. Karena ya last year aja gue punya calculation gini. Tahun lalu tuh gue punya target itu beyond everyone's expectation. Kan tim gue juga kaget, ini beneran segini. Company gak ngasih segitu, even vertical tuh gak ngasih segitu. Gue naruh segitu, bisa gitu. Karena gue udah ngitung setelah infrastruktur jadi, we can just jump gitu. Tapi tahun kedua ketiganya nggak mungkin dong. Exponential itu just one time gitu. Kecuali kita make another leap, ini ke sana gitu. Jadi ya, if we can just track, we can calculate it, we can control it. Itu sih. Gitu. Makanya the structure thing itu yang memang must be happen gitu. Kayak mungkin kalau terkadang kalau misalnya gue building a relationship with the team gitu, itu beneran fluid dan kadang unstructured gitu, beneran nyantai sama tim gitu. Cuman secara tidak langsung what they are doing, it's like a factory sebenarnya. Tapi they also can be creative within the factory. Itu yang paling penting sih sebenarnya, karena kalau terlalu rigid juga kasihan. Itu satu. Dan kedua juga harus ada room for making an innovation. Ini sesuatu yang factory tapi berubah terus nih. Gitu. Di situ sih. Itu yang lumayan harus aware. Makanya kalau ngomongin update data itu, kalau gue harus always be ready sih. Kapan aja sih. Gitu. Karena shit happen anytime gitu. Mas Aldi orang seperti apa? Dia cukup leaders yang baik. Tapi kalau bisa aku bilang, dia bukan cuma leaders, dia cukup lebih dari leaders, yaitu sebagai mentor. Karena yang dia ajarin itu tuh banyak banget, bukan cuma dalam skop pekerjaan. Yang bisa juga aku lakuin diimplementasiin buat di kehidupan sehari-hari gitu. Gimana cara dia untuk bisa disiplin waktu, terus juga responsibility-nya seperti apa, terus juga gimana dia punya pandangan visi yang jauh ke depan, yang kadang sometimes aku masih kayak, ini apa ya gitu, tapi dia udah bisa ngeliat jauh ke depan. Itu sih, jadi dia cukup mentor yang baik buat aku. Mas, aku penasaran deh, pengen balik sedikit ke bagian tadi soal calculation. Boleh ceritain nggak sih technically
kayak how do you calculate every single thing? Oke, Sampai akhirnya bisa taruh target yang nggak make sense. Ini kita gitu. bego-begonya naruh angka lah ya, basically gitu. Kita mau jualan berapa? 1 miliar, misalnya. 1 miliar. 1 miliar ini panjang tahun. Kalau nggak 1 bulan ya paling gampang. Kalau 1 tahun agak, karena mesti dibagi 12 ya. Jadi tim gue itu they have daily target, they have weekly target, they have monthly target. Gak hanya cuma jualan, they have a daily traffic target, they have daily average order value target, they have also daily conversion rate target. Ya, sebenarnya ngomongin top down sama bottom up aja. Jadi 1 miliar 1 bulan itu ada ngomongin 30 hari dibagi 30, which is 1 harinya 33 juta. 33 juta order yang harus terjadi dalam 1 hari itu kita bisa lihat dari average order value. Anggap aja average order value-nya 1 juta. Berarti ada 33 barang mesti terjual tiap hari. Ya, tentu saja dalam waktu 30 hari itu nggak rata kan. Ada yang namanya PD, ada spike, ada weekend, ada spike, ada double date, ada spike gitu. Mereka ada weight of business atau weight of the day-nya gitu. Tiap ini punya pembobotan masing-masing gitu. Itu satu. Jadi anggap aja kita 33 per hari gitu. 33 per hari bisa kita tahu rata-ratanya conversion rate-nya 1%. Dari 1% dari 1% traffic. Berarti kalau kayak gitu adalah 1% 100 kan. 33 kali 100 berarti 3.300. Yang kita butuhkan adalah traffic di 3.300. Traffic di 3.300 ada 3.300 klik. 3.300 klik itu dihasilkan dari berapa impression. Impressionnya berapa? Misalnya 3.300, click rate-nya adalah 0,5%. 0,5% berarti kan 200 ya. 3.300 dikali 200 itu berapa? Sekitar 660 ribu. 66 ribu deh. 66 ribu atau 660 ya. 660 ribu itu adalah impression yang kita butuhkan setiap harinya. Nah ini dilakukan secara disiplin. Dan kalau ngomongin channel aja, toko ada 27 lo ngeliat. Tiap brand punya karakteristik masing-masing, punya karakteristik kalau gue bilang ya. Karena AOV berbeda, karakteristik CR berbeda dan lain-lain. Itu bisa dikalkulat gitu prinsipnya. Gitu. Dan satu lagi yang mau 33 kadang-kadang klik and pick up berapa, online berapa, ke offline berapa. All of those tasks itu kita punya tuh numbers-nya gitu. Even kalau ngomongin 660 ribu tadi, organic traffic-nya berapa, paid-nya berapa. Dari paid-nya berapa, kita tahu sebenarnya budget yang kita butuhkan untuk paid ads-nya berapa. Gitu. Ataupun organic tuh ada yang ngomongin direct, orang ngetik sendiri. Ada organic search. Kalau ngomong organic search, itu we talk about how to build the SEO itself. Ya, kalau ngomong build the SEO nggak bisa sebentar. Itu kayak ngebesarin anak gitu. Ya kenapa setahun pertama itu kayak ya udah kita ngebesarin dulu fundamental SEO-nya, and then akhirnya kita punya backbone yang kuat pada saat kita burn SEM, dua-duanya tuh running well gitu. Jadi you cannot control that what you cannot count is true buat gue ya. Karena gue tuh nggak accept sesuatu yang tidak kalkulatif, termasuk kreatif ya. Ini agak stres di tim kreatif buat gue adalah must be structure juga. Mereka pasti jujur memang stres sih kalau ngadepin gue, karena memang harus ada target follower daily, harus ada target interaction daily dan lain-lain gitu. How to-nya ya you can just translate it gitu, di situ sih. Nih, aku kenapa dari tadi senyum-senyum sendiri? Karena tadi Mas Al kan bilang kalau timnya itu terdiri dari anak-anak kumon sama anak-anak kreatif, otak kiri, otak kanan. Ini kayaknya kalau di Mas Al tuh dua-duanya works and balance gitu, iya nggak sih? Yes, karena gue tuh lebih ke people talk about vision. Gue tuh orang yang suka suka ngayal sekali ya gitu. Jadi ya those stuff itu juga lumayan kadang ngebuat orang mikirnya cara berpikir seperti itu gitu. Dan gue bisa jadi devil advocate juga sih in any occasion ya prinsipnya gitu. Karena gue tuh kalau menerima satu hal, gue ngambil dari sudut pandang, selalu ngambil dari sudut pandang lain dulu. Gitu. Dan meskipun gue bisa agree for not disagree gitu. Karena kalau ngomongin long term career, you must have those kind of capability kan. Di situ sih. Ngayalnya tapi terukur ya. Ya harus terukur dong. Karena mungkin sekarang udah lebih mature kali ya. If you ask about 5, 10, 15 years ago, gue baru belajar lah prinsipnya ke situ sih. Ya kadang kan kita ngeset simply
hal yang simple aja soal nge-set target followers aja. Nggak tahu tuh ngitungnya kita harus, misalnya ada target 20.000 followers dalam sebulan, nih nggak tahu nih gimana. Tim gue mikirnya ini dari langit kali ya. Ya di situ gitu, tapi sebenarnya gue naruh dulu aja gitu ya, gue ada punya calculation sendiri gitu. Dan tipikalnya gue adalah nggak ngasih tahu dulu di depan. Gue kadang-kadang buat apa lo digaji kalau nggak mikir, cari tahu dulu gitu. Karena sama aja kayak misalnya ngomongin if people want to aim something gitu ya, lo mesti mencari dulu gitu ya sampai mentok, sampai stres, baru gue bantu gini. Kadang-kadang gue kasih clue-nya dulu, clue, baru gue kasih big picture-nya kayak gimana. Karena kalau nggak punya usaha untuk ngelakuin itu, kayak kalau misalnya disuapin terus gitu ya, sebenarnya yang gue omongin juga belum tentu mereka ngerti. Itu sih prinsipnya ya, kadang-kadang memang nggak mau ngasih tahu dulu aja gitu, karena ya mikir dulu gitu. Tapi udah mentok, udah stres, ataupun udah deadline nih, waktu itu ingat banget berapa? 7 bulan, 4-5 bulan, waktu gue sempat follower tuh nggak naik. Udah mau tengah tahun, baru tuh gue kasih tahu clue pelan-pelan, gue strukturnya, oh gini, 3 bulan kerasa gitu kan, hal-hal kayak gitunya sih. Abis itu ya just do the rest lah itu, dan mereka bisa lakuin itu akhirnya. Gitu. Eits, sebelum lanjut, gue mau cerita sedikit nih soal study case-nya media sosial Eraspace, salah satu bagian dari grup Era Jaya. Jadi, Eraspace ini tuh pernah sekali waktu dikasih target buat ningkatin followers IG-nya dari 20.000 ke 150.000 cuma dalam kurun waktu 9 sampai 10 bulan doang. Well, apakah bisa? Ternyata bisa. Dan ini sedikit cerita di baliknya. Sebenarnya kemarin cara yang paling ampuh adalah kemarin kita kerjasama sama salah satu brand. Brand itu sebetulnya juga dimiliki sama salah satu KOL besar namanya Arif Muhammad. Nah di sana tuh Arif Muhammad tuh punya kayak ada activity di sosial media namanya Iko-Ikoyan. Nah kemarin di sekitar pertengahan tahun kemarin tuh kita kerjasama sama brand tersebut buat melakukan Iko-Ikoyan. Jadi kurang lebih bisa naikin followers sekitar 70 sampai 80 ribu dalam satu activity itu. Dan tersebut juga sangat-sangat ngefek juga ke kepercayaan masyarakat ke Instagram dari Eraspace itu gitu. Oke, anyway, satu hal yang selalu bikin aku penasaran ya ketika ngomongin retail. Kalau kita ngomongin retail kan ada selalu faktor X yang mempengaruhi conversion. Kayak ya pandemi misalnya salah satunya. Atau ya simply orang lagi nggak butuh aja, orang lagi nggak mau beli aja. Trennya lagi nggak ke arah situ. Nah, padahal kan untuk bisa netapin target, untuk bisa bikin company grow, ada target yang harus di-set dan ada kalkulasi yang harus dilakukan. Nah, itu mengatasi si faktor X-nya ini gimana sih, Mas? Contoh ya, aku kalau cerita-cerita gitu ya sama orang retail, ada target toko sekian ratus juta misalnya. Tapi kan lo nggak bisa maksa orang buat akhirnya convert sampai target lo tercapai kan. Akhirnya mengatasi itu dari ranahnya Mas Aldi, ada nggak cara-caranya? Sebenarnya kalau gue ngomongin another quotes ataupun insight ya, gue ada namanya Street Smart sama Book Smart. Oke. And if you want to be leader atau senior leader, you should have both of it. Ya. Kalau gue ngelihat pertama, kalau ngomong tadi ya faktor X dan lain-lain, gue ngomongin dari arah Book Smart dulu. Kalau ngomong Book Smart, gitu ya, kita menjual produk dari sisi product life cycle-nya itu di mana? Apakah produk yang baru on the research base, produk yang on introduction, produk yang lagi fly, atau produk yang mature, udah mature, atau produk yang declining. Itu satu. Kadang-kadang kebanyak orang itu ya denial ya. Karena nih, all of those things we can just have a research and insight. Kalau zaman sekarang much way easier menurut gue ya. Kalau 10-15 tahun lalu kita beneran depend on Nielsen sama Millward Brown. Kalau sekarang ya internet ya banyak data bisa didapat dari mana aja. BPS aja kita bisa akses begitu kan. Gitu. Jadi produk ini ada di mana? If product is declining gitu ya. Kita juga nggak bisa maksain tim kita ataupun frontlining untuk bisa jualan. Nah, kalau ngomongin ya, selain ngomong product life cycle, ada ngomong competition. Dua itu. Jadi kalau ngomong Book Smart, standpoint-nya lihat dari sana. Gitu. Kalau ngomong Street Smart, we talk about the process itself. Ya. Kalau ngomongin di sales itu
dulu kalau ngomong distribution ngomongin 9 step of the call. Datang ke toko, kenalan, terus tuh cek stok, and all of those stuff. It's all about the process gitu. Gimana cara datengin traffic dan lain-lain gitu. Kalau masalahnya bukan di sini, masalahnya berarti di SOP sama guidelines on day to day. Dan the front line should have a street smart thing. Karena jualan di Cibinong sama dijualan di Senayan City totally different street capacity sama capability gitu. Di Senayan City Mall, Cibinong misalnya street Erafone yang street gitu kan. Ini Erafone yang di mall. Beda. Secara prinsip beda. Gitu. Ini kalau gue ngelihat gitu ya, kalau ngomong faktor X gitu, again balik lagi, semuanya itu bisa divariabelkan. At some point kita kalau memang tidak nemu, kalau gue selalu nemu biasanya di Booksmart, ya ini produk sebenarnya udah declining ataupun competition terlalu banyak. Gitu. Nah kalau ngomong competition terlalu banyak, misalnya kita ngomong sama principal, your offer use your distribution. Kalau biasanya kalau ngomong competition pricing, biasanya principal terlalu open di distribution, harga mereka marginnya juga motong ini, jadi kita hantam-hantaman di lapangan, prinsipnya ke sana. Gitu. Jadi all of those stuff selalu ada ngomongin logical reason-nya, ada yang ngomongin the street reason-nya. Selalu dua itu kok, gitu. Kalau memang nggak ada di sini, ada di sini. Gue hampir nggak pernah nemuin yang memang ya akhirnya nggak ada di dua-duanya gitu. Dan yang gue believe this logical process is the most important thing. Gitu. Oke. Wah, sampai sini aja gue udah happy banget nih, kayaknya udah dapetin banyak insight. Tapi balik dikit soal yang udah Mas Aldi mention gitu, soal marketing technology. How it contributes to infrastruktur ini dan resultnya seperti apa sekarang? So what is basically the marketing technology and how it runs in Era Jaya? Basically, kalau ngomongin marketing technology, all of the tracking and tracker things yang happen. Gitu. Tracking and trackers make everything efficient. Ya, paling gampang ada di decision making process. Data itu kita bisa consume dan giving an insight in an instant. Gitu. Itu pertama. Gitu ya. Jadi decision making process itu kalau dulu banget ya 10 tahun lalu baru bisa di-set 1 bulan gitu ya, on daily basis ini bisa dilakukan. Jadi kalau mitigating the problem bisa as early as possible, satu ya gitu. Karena with the technology everything much more easier ya, nggak hanya cuma cepat tapi juga bisa disajikan dengan lebih mudah, prinsipnya kayak gitu. Almost all the time gue nyari problem tuh nggak lewat dari 2 sampai 3 hari udah ketemu problemnya di mana. Karena again, balik lagi, the essence of working is solving the problem. Buat apa kita dibayar kalau kita tidak solving the problem, gitu kan? Dan sometimes people tuh menghindari problem. Well, kita dibayar karena cara solving the problem at the end, gitu kan? Gitu. Itu sih. Jadi kalau ngomong pertama marketing itu di sana, ya data bisa diintegrate, bisa lebih gampang di-deliver, terus juga dari sisi consumer journey lebih seamless sama experience lebih seamless. Gitu kalau dengan cara 3 tadi kan. Jadi dan konsumen kita bisa memilih. Gitu. Kalau sekarang kan the era of our consumer deciding ya. Bukan lagi top down ya. Kalau dulu ngomong brand driven ya, ada ngomongin product driven, ya sekarang consumer driven. Gitu. Kalau consumer driven dia mau beli di rumah kayak mau beli di rumah terus ngambilnya di toko, mau beli di rumah ngambilnya biarin orang tuanya di kota yang lain gitu. Every single scenario of consumer decision itu kita bisa deliver. Kedua seamless experience, jadi decision making seamless experience. Kedua itu. Dan yang ketiga adalah kalau ngomong standpoint-nya Era Jaya ya, adalah kita bisa ngelihat consumer as a world angle. Ya, jadi nggak hanya cuma ngomongin si A as an gadget consumer, si B as an F&B consumer, gitu. Kita bisa ngomong perspektifnya on the wallet size-nya, gitu. Nah ini yang ngebantu untuk kita bisa bilang adalah ngomong growth hacking in term of brand ataupun the customer lifetime value itu sendiri. Jadi kalau mau marketing teknologi itu perspektifnya ke sana. Sini kalau ngomong marketing teknologi gue selalu bilang gimana caranya growing the sales. Yang kedua adalah gimana caranya lowering down the cost dalam jangka panjang gitu. Kayak 2 tahun lalu kita invest lumayan gede tuh di marketplace. Tapi kalau sekarang kita udah beneran bisa ngitung mesti invest berapa, kapan dan di mana.
Itu drastis tuh, mungkin sepersepuluhnya kita investing di satu tempat gitu ya, untuk menghasilkan nilai yang sama gitu. Kadang-kadang kalau buat kita yang tadi itu, kalau produknya laku gitu ya, nggak diapa-apain, itu tinggal pindahin. Ini berlaku juga kalau mau margin management. Produk laku, kita bisa milih nih. Yang paling murah kan sebenarnya ditaruh di online, on platform kita sendiri. Karena ya cost-nya paling murah. Toko kan versus toko gitu, marketplace ada platform fee. Ya itulah, kita juga bisa ngelihat dari sisi itu. Jadi margin management juga jalan sih. Speaking of this concept ya, marketing technology, gimana sih Mas Al ngelihat konsep ini diterapkan secara lebih general? I mean mungkin di other companies atau ya di dunia retail maybe atau yang lebih general, ini tuh udah diterapkan atau belum? Terus kalau udah diterapkan, banyak yang berhasil atau enggak? Terus kalau yang gagal tuh kira-kira sotoy-sotoyannya nih gagalnya kenapa nih gitu? Ya, ini gue coming up dengan satu one quote lagi. Gue selalu berpikir bahwa idea is cheap, execution is everything. Ya, gue cerita di sini ya, talk about the idea. Yang gue yakin adalah nggak semua orang bisa execute this. Sejujurnya ya, karena I'm come up with this one because banyak mistake atau kegagalan juga. Dan kadang-kadang the mistake is not coming from me atau the team, gitu ya. Karena juga the perception of the management, BOD ataupun another stakeholder itu yang nggak satu vision, kayak gitu. Dan dari sisi gue, ya if everyone want to get into this area, it's just only one perspective that they should see or look at. Itu sales, impact sales, at the end ujung-ujungnya ke CLV, gitu. Yang tadi gue bilang, digital transformation in any kind of form akan di consider nggak berhasil kalau return on investment-nya atau impact-nya nggak nutup, gitu. Jadi yang mesti dipikirkan adalah skenario to get the return on investment first. Karena if you want to implement this, you should convince the management and the most effective and efficient convincing adalah giving the sales. As always. Gue selalu kayak gitu ya. Karena ya, if you're not delivering the impact, the sales itself ya lama-kelamaan company juga nggak akan pernah bisa kuat membiayain sesuatu yang for nothing. Dia sana kan, prinsipnya kayak gitu. Jadi, on this kind of perspective adalah buat semua marketers ya. Apalagi udah ngomongin minimal head level gitu ya. If you only think about the impression, if you only think about the engagement or all of those upper funnel metric gitu ya, you won't go anywhere lah, prinsipnya ke sana gitu. Jadi kalau bisa diimplement ke tempat lain bisa prinsipnya gitu. Mungkin FMCG agak sedikit lebih susah karena memang transaksi udah jadi sana gitu. Tapi gue juga ngelihat ada banyak hal effort yang bisa dilakukan sama mereka gitu prinsipnya. Gue sih kesana sih gitu. Karena kalau ngomongin marketing teknologi, digital, di knowledge everywhere gitu. Ada dimanapun gitu. Dan kadang sometimes ya, if I met a lot of people in this area, the technical knowledge tuh nggak dalam gitu. Karena balik lagi, kalau if you don't have any kind of mindset, itu jadi apal cangkep. Lo jago di mana, di FMCG karakteristik kayak gimana, FMCG mamen baby aja. Dah, jago di situ. Lo tahu itu. Cuma pada saat dikasih barang berbeda, market yang berbeda, yang lo punya adalah hafalan di sana, bukan mindset marketing atau digital as a whole. Dan bukan pemahaman menyeluruh juga Ya, secara konsepnya. Betul. Mas, aku penasaran deh, coba boleh kasih satu cerita yang cukup contoh kali ya, contoh yang cukup konkret nggak? Berkaitan dengan step by step atau how to implement this thing, marketing technology, supaya ya company-nya bisa lebih efisien, bisa datengin sales juga. Kayak hal pertama yang harus diketahui adalah ini, tools-nya yang harus dipahami adalah ini, dan mungkin bisa kasih lewat contoh juga di Raja ya. Paling gampang data capturing ya. Tracking itu data capturing. Jadi kalau ngomongin data capturing itu sama dengan tracking. Misalnya contohnya data traffic. Traffic per ID dan kita tagging mereka. Tagging bisa lewat apa? Bisa pakai meta tagging, bisa pakai Google tagging dan lain-lain. Kalau udah di tagging kita bisa tahu journey-nya. Kalau tahu journey-nya kita bisa retargeting. Kayak misalnya dia
datang ke landing page berapa orang, retargeting ke Meta bisa. Dia datang ke akhirnya masuk ke PDP itu produk ya. Kalau memang nggak beli kita bisa retargeting. Dia udah masuk PDP dan masuk abandoned cart. Ya tinggal bisa ditarget di sana. Itu tracking. Itu satu. Dan juga kalau misalnya ngomongin loyalty. Kalau loyalty kan dari sisi data konsumen dan transaksi. Pertama adalah every single touch point, every single data lo mesti kumpulin. Kalau dikumpulin semua datanya, you can make all of those things on path to purchase. Dan di sana lo bisa ngelihat kayak ngomongin the most important path of purchase. Misalnya ternyata influence-nya dari satu titik nih, titik di mana itu adalah misalnya word of mouth atau KOL misalnya gitu. Nah di KOL ini yang memang influence paling besar di sana. Itu yang kita coba manfaatin. Dan every single product itu beda-beda juga karakteristik. Jadi start from capturing the data gitu ya. Kalau toolsnya apa banyak. Kalau ngomong tools dari yang lo punya capability tim IT-nya sampai yang ratusan ribu atau juta dolar ada prinsipnya kayak gitu. Tapi ya mindset of those tracking itu belum tentu orang punya. Dan selain ngomong mindset of the tracking itself adalah udah kekumpul datanya, mereka juga kadang-kadang bingung mau diapain. Analisisnya ya? Analisisnya gitu, karena it's going to the big data things. Jadi pertama setelah tracking, buat path to purchase, ya. Yang ketiga, point to engage yang mana, the key point to engage yang mana, ya. Dan yang terakhir ngomongin dari sisi automation. Kita udah ngomongin marketing automation. Toolsnya banyak lah di luaran sana gitu, mulai dari ada Salesforce, ada MoEngage, ada banyak lah, banyak banget tools di luaran sana lah di prinsip gitu. Jadi akhirnya marketing automation. Tapi kalau ngomongin tadi entry point of the path to purchase ataupun campaign, gue selalu punya 5 teori ya untuk bisa variable yang ngebuat orang convert gitu. Pertama ada yang ngomongin dari sisi segmennya harus benar. Segmennya mesti benar, jadi kita tahu gitu. Yang kedua ngomongin channelnya mesti benar atau momennya mesti benar. Momen path to purchase ataupun saluran kita pakai, apakah pakai email, pakai push notification, pakai WhatsApp, pakai all of the stuff gitu ya. Yang ketiga timing, waktu gitu. Waktu sendiri ada orang buka email atau buka WhatsApp jam sekian dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau sekarang juga karena misalnya si Google itu shifting bagi generic email, promo dan lain-lain, another behavior coming. Orang ngelihat promo tuh weekend aja, gitu kan. 3 itu timing. Keempat ada yang main konten. Konten juga penting karena every single segment gitu, every single generation adapt with different visual sama different copy. Yang terakhir pasti offering. Offeringnya pasti ya promonya apa yang lainnya. Ya itu sih tadi kita ngomongin capture the data, construct consumer journey, path to purchase, habis itu ya define the moment, automate the campaign. Gitu. Ya ke situ sih. Dan 5 teori tadi, segmen, channel, timing, konten, sama satu lagi offering. Oke. Wah, Mas, mari kita kembali ke cerita personal lagi. Ya. Kayaknya kalau udah tim gue udah lumayan kayak rungsing ya. Iya. Itu Complicated banget. in much things sebenarnya gue juga gue tuh momen-momen kayak gitu tuh momen day to day-nya gue, dan kadang-kadang bisa ada aja gitu keluar. Ya kayak misalnya ngomongin you can control what you cannot count, itu memang prinsip gue gitu. Cuma all of those 5 things, all of those 4-5 things itu ya yang structure yang keluar ya on day to day basis kadang-kadang gitu. Tapi exactly itu yang aku butuhin sih, insight-insightnya kayak gitu buat dibagiin. Mas, mungkin last question kali ya, terkait dengan future plans. What is your future plan? I'm constructing match beberapa skenario ya. Gue pengen di umur 45 tahun itu gue udah di gue batch pertama my life tuh 35 tahun gue punya aset yang dimana if I died anytime, keluarga gue punya aset yang bisa ngebiayain mereka at least sampai anak gue S2. Udah pass through 35 tahun. Di 10 tahun ini, what I wanna aim adalah di umur 45 tahun, gue punya aset, di luar ngomongin properti ya, yang bisa ngebiayain hidup gue dengan biaya hidup seperti sekarang
for anytime. Gue sempat ini inspired by Pak Puji ya. Pak Puji itu CEO-nya Alfamart dulu, sekarang komisaris Alfamidi. Pak Puji dia ngasih tahu teori ada katanya 8 miliar gitu ya. Tiap orang punya ini hidup masing-masing lah ya. Dengan 6 sampai 8 miliar itu, misalnya punya dividen rata-rata 3% atau 2% gitu ya. Lo bisa hidup dengan gaya hidup yang sekarang for anytime gitu kan. Nah dari situ mungkin gue akan decide mau kemana gitu. Karena I always have my own. Ini selalu dengan ada ngomong personal, ada ngomongin bisnis, ada ngomongin sosial gitu. Gue pengen someday maybe I give back to the society. Ya, karena gue juga meskipun belum beres nih, gue juga lagi belajar public policy dan I love the stuff gitu. Tapi ya what I'm focusing now ya which ya sekarang yang aja ya prinsipnya gitu. Karena ya sangat banyak hal menarik yang ada di sini yang memang gue benar-benar explore juga prinsipnya ke sana gitu. Dan in the next 6 year I think ya gue bisa achieve itu sih. Banyak banget dan mungkin gue belum bisa cerita di sini gitu karena memang mungkin beyond profesional, beyond all of the stuff ya gitu. Jadi ya itu sih yang gue pikirin konteksnya. Okay, I'm looking forward to it. Ya. Oke guys, I think that's all. Thank you banget Mas Ya, Aldi sama-sama. udah menyempatkan waktu dan menyediakan tempat juga buat kita ngobrol-ngobrol. Good luck buat plannya. Ya pasti. Semoga bisa nyampe ke berapa? 6M? 8M? Karena 6 to 8 lah. Ya, segitulah ya. Non-properties asset. Oke, yaudah guys, thank you for watching dan tungguin Market and Talks lainnya ya. Bye-bye. Bye.